sedang berduka menghadapi pandemi, tapi para tikus berdasi seolah tidak peduli. Mencari celah kesempatan tiada henti untuk terus menambah pundi-pundi. Proyek dikorupsi, dana bansos dikebiri. Mengerti betapa menderitanya rakyat saat ini, tapi tak juga mengurangi nafsu pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Rompi oren seolah menjadi tren masa kini. Tertangkap, masih bisa tertawa sana-sini. Bersalah, selalu membela diri, seolah dia yang paling tersakiti. Wahai Indonesiaku, dapatkah engkau maju jika para pejabatmu masih terus menjarah dirimu? Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari kata corruptio yang bermakna busuk, rusak, menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Contoh kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama, Idrus Marham diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau I. Yang kedua, Juliari P. Batubara. Namanya terseret dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial atau bansos, penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Ketiga, Edi Prabowo. Dirinya ditetapkan tersangka atas dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Undang-undang tentang korupsi. Undang-undang tentang korupsi terdapat dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman bagi koruptor dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dampak korupsi yang pertama yaitu ekonomi dan sosial, melambatnya pertumbuhan ekonomi, melambatnya pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan tindakan pidana. 2. Hukum dan demokrasi, yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintahan, serta kehancuran dan kedaulatan rakyat. Mari berbenah diri, jangan sampai hati nurani mati. Hidup memang pedih, namun korupsi bukan solusi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri ini. Anak muda, mari kita ganti orientasi agar tidak terjebak budaya menumpuk materi.